Gua suka banget sama Vinland Saga, entah manganya atau animenya tuh bagus banget. Ini adalah salah satu anime manga yang life changing. Gua ngomong ini rada pretentious dan lebay, tapi emang beneran mengubah hidup anjir. Jadi di video kali ini gue mau ngobrol sama lu pada kenapa gue suka banget sama Vinland Saga ini dan kenapa itu katanya life changing jujur. Sekalian jadi agenda sales Vinland Saga gitu. Season 1 penuh action Vikingnya dan season 2 penuh drama yang seru banget. Mohon banget, tolong banget siapapun yang ngedrop season 2 karena gak banyak action kayak season 1, please coba nonton season 2. Gak bakal nyesel lu nonton anime yang banyak ngomong, anime yang banyak dramanya, sumpah. Balik lagi ke gua ntar kalau udah nonton, please banget yang belum nonton season 2 nya. Oke deh lanjut, sekarang gua mau ngomongin Vinland Saga dulu deh, tipis-tipis itu apaan sih. Vinland Saga adalah manga karya Makoto Yukimura yang mulai terbit pada tahun 2004 dengan Kodansha sebagai penerbit ya. Aslinya ini tuh terbit di majalah mingguan Weekly Shonen Magazine. Cuman karena gak kuat sama jadwal mingguan, akhirnya pindah ke majalah seinen bulanan Kodansha, yaitu Monthly Afternoon. Kalau dipikir-pikir sebenarnya masuk akal sih lu pindah ke jadwal bulanan daripada jadwal mingguan, karena ini tuh komik sejarah dan lu perlu riset yang mendalam ke sejarah itu biar akurat sama sejarah yang ada di masa lalu lah. Jadi masuk akal gak sih kalau mingguan lu harus buru-buru sedangkan bulanan bisa lebih santai kan. Selanjutnya Vinland Saga mendapatkan adaptasi anime oleh Wit Studio yang tayang pada tahun 2019 untuk season 1-nya. Season 2 animenya dikerjakan oleh Studio Mappa yang tayang pada tahun 2023. Kan gini, tadi udah gue bilang komiknya itu terbit dari tahun 2004 dan anime baru tayang tahun 2019. Jadi kurang lebih ada 15 tahun baru dapat adaptasi anime. Itu kan ya lama banget lah. Bahkan ini anjir majalah Weekly Afternoon sampai bikin ginian yang intinya itu ngomong, lo pada tukang anime mana nih, sini kerjain anime ini, gue punya barang bagus. Jadi ya emang editorial majalahnya Vinland Saga ini tahu gitu loh, mereka punya komik bagus, punya barang bagus, tapi mana gitu loh yang mau ngambil anime gitu, mau jadiin anime mana. Dan untuknya sekarang udah jadi anime dan hasilnya bagus banget. Anyway, selanjutnya gue mau ngomongin tentang setting dan cerita Vinland Saga gitu dah. Tapi sebelum itu gue mau disclaimer dulu tentang apa yang gue omongin. Vinland Saga ini kan komik series sejarah gitu based on real life history. Jadi apa yang gue omongin bakal cuma level permukaannya doang, karena gue bukan expert sejarah Nordik, bukan expert di bagian itu. Jadi gue cuma ngomong apa yang gue tahu aja. Dan kalau lu pada ada yang lebih paham sama sejarah Nordik, mending komen atau koreksi gue kalau ada yang salah deh gitu. Gue gak mau jadi orang so tau dah. Udah gitu aja disclaimer ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian berikutnya tentang setting dan ceritanya Vinland Saga. Vinland Saga itu ngambil referensi dari sejarah Nordik. Bisa dibilang riset manga itu mengacu dari catatan sejarah The Flateyjar Yearbook, maaf kalau salah ya, gue bukan orang sana. Terus The Saga of the Greenlanders dan The Saga of Eric the Red. Cerita Vinland Saga sendiri diawali pada saat pendudukan Denmark di Inggris. Gue sukanya di sini pas awal nemu Vinland Saga dulu di tahun 2019. Itu beda banget setting dan ceritanya sama kebanyakan anime yang gue konsumsi di pasar saat itu. Dan mungkin sampai sekarang masih jadi yang beda banget ini. Jadi cerita itu kan berat banget buat anime dan manga mainstream populer. Isinya juga ngangkat tema sejarah yang akurat banget sambil ngomongin isu sosial secara mendalam. Contohnya politik dan kondisi perang pada saat itu, yang mungkin masih lu bisa kaitin sama konflik saat ini juga yang terjadi masa sekarang. Tapi isu sosial yang paling gue suka yang jadi sorotan di Vinland Saga ini adalah isu maskulinitas. Laki-laki itu kayak gimana sih? Karena apa ya, simpel ya, laki Viking di sini tuh diceritain kalau misalnya lo gak ikut perang, lo itu bukan laki sejati gitu. Sedangkan buat bapaknya Thorfinn, namanya Thor ini, dia udah ikut perang dan setelah ikut perang dia punya ideologi yang berbeda gitu loh. Yang intinya itu ideologinya perang gak guna, lo ngapain ikut perang, lo gak punya musuh. Itu ideologi bapaknya Thorfinn yang berlawanan banget sama maskulinitas Viking di zaman itu. Dan itu masih bisa lo kaitin dengan topik maskulinitas di zaman sekarang gitu, masih lo kaitin jujur. Itu yang gue suka banget di sorotan. Terus Vinland Saga ini kan sejarah tapi dicampur elemen fiksi-fiksi gitu deh. Terus tapi fiksinya di mana? Gini, Thorfinn di kita nih di dunia nyata itu masa mudanya itu gak ada catatan sejarah yang jelas dia dulu ngapain. Catatan kehidupan Thorfinn yang valid, yang ada banget itu well documented itu pas Thorfinn udah dewasa. Nah di sini autornya tuh nambahin elemen fiksinya, kayak gimana kalau Thorfinn tuh dulunya ikut pasukan Denmark di Inggris. Intinya elemen fiksi Vinland Saga itu kurang lebih ngisi titik-titik yang gak keisi di catatan sejarah. Tapi secara garis besar ya Vinland Saga ini tetap mengikuti sejarah yang pernah terjadi waktu dulu. Dan kalau lu pengen tahu ending Vinland Saga, lu cari aja artikel sejarah Nordik. Mungkin ya lu
lu buka Wikipedia tiba-tiba udah kena spoiler di Vinland Saga sih. Pokok intinya gitu deh, gue suka banget sama Vinland Saga ini karena setting yang serius ini akhir-akhir ini jarang banget diangkat ke anime jujur. Dan first impression gue dulu tuh nonton Vinland Saga ngerasa kayak ini tuh bukan anime biasanya gitu loh. Gue ngerasa kayak gak nonton anime. Gue tahu ini anime tapi bukan anime, kayak nonton TV series barat jujur gue nonton Vinland Saga ini rasanya. Dan ini hitungannya juga bagi gue ya ini anime yang ramah banget buat pemula gitu. Kalau misalnya temen lu yang hobi nonton TV series barat dan suka cerita yang rada berat, Vinland Saga ini bisa jadi rekomendasi lu buat temen lu yang wibu pemula yang suka cerita serius gitu dah. Anyway, pokok yang gue suka berikutnya adalah karakternya. Kebanyakan karakternya juga ngambil dari tokoh sejarah. Contoh Thorfinn, seorang penjelajah. Terus Raja Canute yang megang Inggris dan Denmark. Pas itu gak lupa sama Leif Erikson, orang yang nemuin benua Amerika, yang dulunya juga disebut Finland sama orang Nordik. Itu aja yang bikin gue suka sama karakter itu, bukan karena ngambil dari tokoh sejarah beneran doang, tapi penulisan karakter itu keren banget. Karakter developmentnya top tier. Sebuah karakter dikembangkan dengan bagus. Entah yang awal itu karakter baik jadi karakter jahat, atau karakter jahat jadi karakter baik, itu bagus banget. Gitu deh pokok, gue bingung jelasin deh. Anyway, pokok intinya gitu deh. Terus life changingnya di mana? Bagi diri rada lebay jujur, rada pretensius, tapi emang beneran life changing Vinland Saga ini. Dan itu gak ada gubah pada gak hidup gue aja, dimulai dari cerita, setting, karakter, pokoknya semuanya dah. Mungkin ini Thorfinn itu role model gue buat karakter fiksi. Kayak dia tuh menyadari kesalahan dia di masa lalu dan berdamai sama dirinya sendiri buat jadi orang yang lebih kuat dan lebih baik. Gue juga jadi lebih aware sama isu sosial yang diangkat melalui kondisi sejarah yang ada di masa lalu, macam perbudakan dan juga isu maskulinitas Viking di zaman itu. Dan isu sosial yang diangkat di anime ini masih lu bisa kaitin dengan kondisi kita sekarang di zaman ini. Gue tahu gue tuh sering banget nonton anime karakter yang waifu yang lucu-lucu gitu deh, ataupun nonton battle shonen deh, action gelut sana sini. Tapi Vinland Saga ini kayak jujur beda banget. Kayak bisa jadi pedoman hidup aja Vinland Saga ini jujur. Gue gak tahu lagi sih mau ngomong apa. Jadi simpulannya apa? Gak ada simpulan. Pokok nonton Vinland Saga, sumpah lu gak bakal nyesel. Udah gitu aja, bye.